Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bermajelis ilmu di pelajaran sirah, ya, program sekolah tahfiz Sendekia Adabi tingkat SMP. Salam dan salam terus tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semuanya yang istiqomah mengikuti jalan beliau ila yaumil qiyamah. Kita akan mengkaji sejarah saum, ya, untuk mengingatkan kembali pelajaran kita sirah, bagaimana ibadah puasa itu pada awalnya, ya, atau sejarahnya kapan, ya. Ada yang sudah tahu kapan pertama diwajibkan puasa itu? Nggak tahu, ya. Ibadah puasa, ya, ternyata disyariatkan puasa itu pada setiap nabi, ya. Setiap nabi-nabi itu ada syariat puasa, ya. Setiap nabi ada syariat puasa, ya. Ajaran puasa ini juga menjadi pemersatu para nabi, disatukan dengan samanya, ya, ibadah puasanya. Namun demikian, ya, secara aturan, nih, kaifiat, apa itu kaifiat? Tata caranya. Kaifiat bagaimana? Kaifiat itu bagaimana cara puasa. Kalau dikaitkan dengan kaifiat puasa, bagaimana, Jib? Ternyata apa? Antar nabi itu berbeda, gitu. Sama syariat puasanya, cara puasanya berbeda di antar para nabi itu. Bahkan dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ibadah puasa disyariatkan dalam beberapa tahapan. Jadi proses mewajibkan puasa itu ada tahapannya, ya. Ada fasenya. Setidaknya dalam kajian sejarah ibadah puasa ini ada 3. Jangan catat tersendiri. Itu juga bisa antum jadikan bahan ini apa? Tausiah kultum, ya. Setidaknya ada 3 fase. Dan ini terangkum dalam perkataan sahabat Mu'ad bin Jabal. Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpuasa 3 hari setiap bulan. Yang pertama, ya, anna Rasulullah kana yasumu salah satu ayyam min kulli syahrin. Jadi yang pertama, ini fase pertama Rasulullah itu apa? Berpuasa sebanyak berapa? 3 hari setiap
bulan, ya. Setiap bulan cuma 3 hari, min kulli syahrin. Kemudian berpuasa pada hari Asyura, wa yasumu yauma Asyura. Berpuasa di hari Asyura. Ya. Kemudian turunlah wahyu surat Al-Baqarah yang sudah hafal. Gimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di situ kemudian turun ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 183. Coba diulangi, santri. Tahu bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. 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 Ayat berapa tadi? Surat Al-Baqarah 183 turun. Maka dengan turunnya ayat ini ditetapkan, ya, kewajiban apa? Puasa. Kemudian kita coba rinci yang pertama, fasenya dari hadis itu. Fase pertama bi'sah. Bi'sah itu kenabian, ya. Pra tahun kedua. Ini yang pertama. Tulis. Fase pertama bi'sah pra tahun kedua. Maka setelah Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul, disyariatkan kepada beliau dalam bentuk syariat yang wajib. Dalam bentuk syariat yang wajib. Berarti apa? Rukun apa? Islam. Puasa ini bagian daripada rukun Islam. Wajib. Apa itu yang wajib? Yang pertama yaitu puasa Asyura. Sama tadi yang wajib pertama itu sebanyak 3 hari setiap bulan. Ini awalnya, ini yang pertama. Dengan demikian dalam 1 tahun setidaknya diwajibkan pada fase ini ibadah puasa itu lebih banyak, ya, 37 hari wajib. Sebulan puasa 3 kali 12 ditambah 10 Asyura itu Muharram. Bagaimana disabdakan Nabi, Ani Umar radhiyallahu anhu qala shoma Nabi sallallahu alaihi wasallam Asyura fa amara bi siyamihi falamma furida Ramadan turika, rawahu Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang berkata Nabi SAW melaksanakan puasa hari Asyura 10 Muharram, lalu memerintahkan para sahabat untuk melaksanakannya ulang. Ini wajib. Jadi setelah Allah mewajibkan puasa Ramadan, maka puasa hari Asyura ditinggalkan. Jadi dulu setahun puasanya 37 hari. Sebelum apa? Ayat surat Al-Baqarah ayat 183 turun. Setiap bulan wajib puasa 3 hari, ditambah hari Asyura, hari ke-10 di bulan Muharram. Dijumlahkan setahun berarti berapa? 37. Banyak mana sama sekarang? Banyak dulu tuh kan? Banyak dulu. Kan sekarang
1 bulan yang wajib. Ini kan yang wajib yang kita pelajari ini, kita bahas ini. Sekarang berapa yang wajib kita? 1 bulan Ramadan. Bisa berapa jumlahnya? Maksimal berapa? 30. Istiqmal ya, kalau mendung disempurnakan bilangannya menjadi 30. Kalau seringnya 29. Dulu 37 hari selama setahun. Sekarang yang wajib 29 atau 30. Nah itu sebelum apa tadi? Sebelum apa? Sebelum bi'sah tadi, fase pertama. Bi'sah pra tahun kedua, sebelum tahun kedua Hijriah ya. Kemudian fase yang kedua ini sejarahnya setelah sebelum tahun kedua ya berarti tahun 2 Hijriah. Tahun 2 Hijriah itu setelah turun perintah untuk berpuasa Ramadan tadi itu. Lantas Nabi memberikan pilihan kepada para sahabat antara yang ingin berpuasa Asyura atau tidak. Ini sejarah dulu. Dalam arti selain puasa Ramadan ditetapkan puasa lainnya sebagai amalan sunnah. Setelah turun ayat surat Al-Baqarah ayat 183 itu wajib ya puasa Ramadan, maka puasa yang 3 hari setiap bulan dan hari Asyura hukumnya berubah menjadi apa? Sunnah. Yang wajibnya Ramadan ya. An Aisyah radhiyallahu anha anna Quraisyan kanat tasumu yauma Asyura fil jahiliyah summa amara Rasulullah bisiyamihi hatta furida Ramadan wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syaa falyasumhu wa man syaa aftara. Muttafaqun alaihi. Apa muttafaqun alaihi itu? Hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada di kitab Sahih Bukhari dan ada di kitab Sahih Muslim. Di persantai jangan heran itu muttafaq alaihi. Maksudnya kedua-dua perawi hadis itu mencantumkan atau ada hadis itu di kitab 2 Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ya. Artinya hadis tadi dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa orang-orang Quraisy pada zaman jahiliyah biasa melaksanakan puasa hari Asyura. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk melaksanakan pula hingga datang kewajiban saum Ramadan. Dan kemudian Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mau melaksanakan puasa Asyura silahkan, dan siapa yang tidak mau ya nggak apa-apa. Maka ini hukumnya berubah. Kalau dipersilahkan begitu tidak diwajibkan, maknanya menjadi hukumnya sunnah. Puasa 3 hari menjadi sunnah, puasa Asyura menjadi sunnah. Hanya saja di perintah puasa Ramadan tersebut ya, awal-awalnya itu masih pilihan juga, masih ada toleransi, yang mampu masih diberikan pilihan. Waktu itu prosesnya antara puasa atau membayar fidyah, ada pilihan begitu ya. Ada pilihan. Apa itu fidyah? Membayar fidyah itu apa artinya? Fidyah itu apa? Memberi atau ganti dari puasa dengan membayar fidyah, yaitu dengan apa? Memberi makan atau bisa memberikan bahan pokok separuh dari nilainya zakat fitrah. Zakat fitrah 3 kilo, separuhnya berarti berapa? 1,5 kilogram beras, karena kita makanan pokoknya beras, atau memberikan makan matang gitu ya.
Di tahapan puasa yang berikutnya tadi masih pilihan, ya. Masih pilihan antara apa? Puasa Ramadan atau bayar fidyah. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, lalu turunlah wahyu, diwajibkan atas kalian berpuasa tadi, ya. Maka ditetapkan bagi yang hendak berpuasa maka hendaklah ia berpuasa, dan bagi yang hendak tidak berpuasa maka membayar fidyah. Ini tahapan keduanya, pilihan. Kalau ini ada, mesti milih bayar fidyah nanti. Terus bagaimana orang yang sekarang ini syariat fidyah diberlakukan bagi siapa? Bagi orang yang tidak bisa membayar hutang puasa dikarenakan apa? Lansia. Ya lansia ya nggak akan muda lagi kan? Lemah. Kalau nggak bayar fidyah, tahun depan semakin tua, semakin lemah, jadi nggak ada solusinya. Solusinya saat itu juga membayar fidyah. Termasuk orang yang hamil. Hamil kan habis hamil menyusui. Menyusuinya Al-Quran memerintahkan 2 tahun. Ya, wal walidatu yurdina haulaini kamilaini liman ayyutima doa 2 tahun. Itu pernah ada acara itu di Kick ND itu, diwawancara, satu desa itu idiot semua. Idiot itu gimana? Kurang cerdasan intelijensinya di bawah rata-rata. Satu desa, coba bayangkan. Ternyata apa? Itu terjadi karena kekurangan gizi. Dan itu turun temurun karena ketika hamil kurang gizi, kurang vitamin, kurang gizi. Keadaan terisolir, desanya terpencil, penduduknya itu kurang gizi, satu desa itu. Orang kurang gizi hamil, kemudian lahirlah anak idiot. Orang dia sendiri sudah bermasalah, hamil, ya, karena ia menikah sesama orang yang idiot juga, melahirkan anak idiot, turun temurun. Dari situ kemudian ulama dan juga ahli kedokteran, ya, menghukumi wanita hamil tidak puasa apabila bisa menyebabkan apa? Kekurangan asupan kepada janin yang dikandungnya, dilanjutkan setelah lahir menyusui. Ini ada ulama yang cukup dengan membayar fidyah itu, ya karena dia bersambung, ya. Coba habis hamil bulan Ramadan ini, Ramadan tahun depan masih menyusui kan? Iya kan? Masih lagi menyusui, apalagi nanti punya anak lagi, ya sudah, maka membayar fidyah. Ada juga yang mampu, ada pendapat yang mampu, bila mampu membayar fidyah dan mengqadha. Qadhanya ini sudah ketemu Ramadan lagi, gitu. Silakan kalau kuat bayinya, kuat ibunya, lebih afdol kalau mau, ya, bayar fidyah dan mengqadha. Kalau tidak mampu karena bersambung lagi, beranak lagi, melahirkan lagi, wah enggak, udah hamil lagi. Kalau nyusui 2 tahun, kemudian hamil 9 bulan 10 hari maksimal, ya itu sudah hampir 3 tahun, gitu, ya. 3 Ramadan berarti kalau mulai hamilnya pas Ramadan. Allah memberikan rukhsah, keringanan, ya, bagi orang-orang yang uzur syar'i namanya, halangan yang memang tidak bisa dihindari secara syariat, fitrahnya begitu, boleh mengganti dengan membayar fidyah separuh dari zakat fitrah dikali jumlah Ramadan. Kalau 30 kali 30.
Itu fase kedua. Kemudian yang ketiga, persantri fase ketiga tahun 2 Hijriah. Setelah tahun kedua tentu sudah turun ayat yang berikutnya, surat Al-Baqarah yang ayat 185. Coba ditulis ya, ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Nah ini. Ayat ini kemudian menjadi dalil masyru' ya, atau disyariatkannya ibadah puasa itu menjadi bukan pilihan, menjadi apa? Fardu atau menjadi wajib. Siapa yang melihat bulan maka berpuasa. Man syahida minkumus syahra falyasum. Ini juga penentuan apa ini? Awal masuk bulan di sini maksudnya hilal di bulan Ramadan setelah bulan Sya'ban. Jadi ada tahapannya ibadah itu. Sampai kemudian ulama menyusun jadilah rukun Islam. Bunyal Islam ala khamsin. Itu hadis arba'innya, syahadatan an la ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa tasuma. Iya kan? Maka kemudian hukum puasa sudah ditetapkan wajib. Ya. Jadi alhamdulillah para santri disyariatkan puasa ini ya, yang betul menjalankan ibadah puasa ya, sekedar menjalankan atau menikmati. Nah ini waktu tarhib Abi sampaikan bagaimana keimanan yang tinggi itu melahirkan sikap bahwa ibadah puasa ini kenikmatan, menikmati ibadah puasa, bukan hanya sekedar gugur kewajiban menjalankan. Sudah terasa ini hari keempat atau ketiga ini, sudah terasa menikmati sampai pada bahagia. Kan waktu awal Ramadan disunahkan gimana? Bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan. Sudah datangnya Ramadan ini, sudah kita lalui ini. Betul, sudah terasa bahagia. Iya kan? Sekurang-kurangnya bisa dirasakan. Farhatani kata Nabi, dua kebahagiaan, kegembiraan bagi orang yang puasa. Apa? Yang pertama, ketika berbuka. Wah, ya kan? Senang. Indal iftar, buka. Indal liqa rabbi. Wah, ini bukan hanya makanan buka itu buat senang, tapi yang berikutnya ketika bisa nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau ngadep Allah bawa apa? Modal apa? Amalan-amalan yang dilakukan itu ya menjadi kebaikan. Kebaikan itulah bekal, hasanah kebaikan ya, yang itu berubah ya menjadi bekal di kehidupan akhirat kelak. As-saumu li wa ana ajzibi. Puasa ini pahalanya seperti apa? Tak terhingga ya. Puasa ini pahalanya tidak dirinci, maknanya Allah langsung. Ibadah-ibadah yang lain disebut 27 derajat, ada dikali dilipat gandakan 10 ya setiap kebaikan.
Tetapi puasa tak terhingga. Puasa ini Allah langsung yang akan memberikan pahala. Alhamdulillah, di bulan Ramadan ini ya, kita jangan sampai sia-siakan ya. Jangan-jangan Ramadan yang terakhir. Siapa yang menjamin? Emangnya kalau masih SMP nggak bisa meninggal? Bisa. Ya, umur siapa yang tahu? Mati pasti. Kapan? Siapa yang tahu? Maut ya. Idza jaa ajaluhum, kalau sudah datang ajal, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, enggak bisa ditunda, enggak bisa dicepetin. Maka jangan sia-siakan Ramadan kali ini, jangan-jangan Ramadan yang terakhir ya. Bahkan secara khusus puasa ini akan masuk surganya dengan pintu yang khusus, namanya Royan. Pintu namanya Royan. Ya. An Sahli radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban yuqalu lahu Royan yadkhuluha minhu shaimun. Di surga nanti ada satu pintu yang bernama Royan, yang mana yang bisa masuk pintu itu hanya orang yang melakukan amalan ibadah puasa, yang lainnya tidak bisa masuk amalan itu. Pintu itu bisa manggil-manggil ya. Pada hari kiamat nanti la yadkhuluhu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina shaimun, aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa gitu. Hanya orang yang berpuasa yang bisa masuk ke dalam surga atau melalui pintu Ar-Royan. Baik, itu materi kita tentang apa? Sirah ya. Sejarah histori kewajiban berpuasa ya, historinya begitu. Kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.